Baik, di sini juga sudah ada Mbak Jen. Mbak Jen, setelah menjalani operasi mata, bagaimana kondisi Andri Yunus saat ini? Iya, seperti yang telah kami sampaikan dalam siaran pers ya, saat ini memang diagnosa dari dokter yang bertugas adalah mengatakan bahwa rekan kami, Andri Yunus, dalam hal ini Wakil Koordinator Kontras, mengalami luka bakar sekitar 24% akibat adanya reaksi inflamasi dari cairan keras akibat adanya serangan yang kemudian menimpanya pada hari Kamis lalu, dan ini mengenai sisi kulit, terutama pada area wajah di daerah bagian kanan, termasuk mata kanan, kemudian kedua tangan maupun serta bagian dada. Nah, kemudian juga setelah dari sejumlah luka yang dialami, kondisi bagian serius itu pada mata kanan dan sudah mendapatkan penanganan khusus, penanganan intensif dari dokter dan rumah sakit yang bertugas, sehingga dalam hal ini juga kami merujuk pada statement resmi dari rumah sakit RSCM gitu ya, kondisi tersebut itu kemudian menyebabkan adanya penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea, dan kemudian untuk menangani tersebut, syukur dokter dan tim rumah sakit yang bertugas telah menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendorong proses penyembuhan. Dan saat ini rekan kami tengah mendapatkan perawatan intensif gitu ya, dan dilarikan ke high care unit akibat luka bakarnya dan mendapatkan pemantauan dan perawatan yang lebih lanjut serta komprehensif gitu dari pihak dokter, dan kemudian saat ini ia mendapatkan perawatan intensif dengan beberapa terapi yang kemudian dilakukan oleh dokter, dan oleh karena itu kami mengimbau kepada publik itu untuk memberikan kepercayaan kepada pihak dokter tenaga medis yang tengah menangani rekan kami Andri Yunus ataupun dalam hal ini korban, serta menghormati adanya perawatan dari pihak kedokteran, pihak medis, dan tidak memicu adanya spekulasi di kalangan publik. Pernyataan resmi berkaitan dengan kondisi Andri itu akan kami sampaikan dari Kontras dan juga dari pihak dokter. Dan kami juga berharap publik juga bisa memberikan ruang gitu ya bagi keluarga dalam hal ini untuk kemudian dapat fokus untuk mendampingi korban, menguatkan korban selama masa pengobatan, perawatan hingga pemulihan. Begitu kondisinya. Oke. Mbak Jen, karena diduga motif penyerangan terhadap Andri Yunus itu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Andri Yunus, sebelumnya sebetulnya apa yang dilakukan oleh Andri Yunus, atau mungkin jauh sebelum itu apakah ada rangkaian teror yang dialami oleh Andri? Ya, terkait dengan teror, intimidasi, dan lain sebagainya, saat ini tim kuasa hukum sedang dalam proses pendokumentasian, kemudian pendalaman juga ya. Tapi yang dapat dipastikan dari kami Kontras, serangan ini tentu menunjukkan indikasi kuat sebagaimana tindakan ini memang berupa serangan atau tindakan yang direncanakan dan terorganisir yang dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku melakukan penyerangan cairan kimia berbahaya atau cairan asam yang kemudian ini langsung ke tubuh vital rekan kami gitu ya, termasuk dari wajah maupun area saluran pernafasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban maupun intensi yang membuat korban bisa gagal nafas atau menghendaki adanya cacat permanen atau yang kami sebut kemudian sebagai percobaan pembunuhan. Dan serangan ini juga merupakan serangan yang diduga kuat dan harus diusut tuntas berkaitan dengan percobaan pembunuhan berencana yang harus diusut secara serius oleh aparat. Nah, berkaitan dengan serangan ini, kemudian Kontras mengkategorisasi serangan ini ditujukan kepada korban, juga memiliki keterkaitan atau relevansi akibat dampak kerja-kerja dari rekan kami, Andri Yunus sebagai pembela HAM, maupun sebagai pengacara publik atau advokat di internal Kontras gitu. Dan kita bisa melihat serangan ini juga harus dilihat secara helikopter view gitu ya, bahwa konteks kerja-kerja korban sebagai pembela HAM yang selama ini konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan kemudian juga
berkaitan dengan penyempitan ruang sipil di Indonesia itu merupakan satu titik yang perlu kita soroti bersama, dan pada prosesnya juga saat ini korban juga tengah melakukan upaya advokasi yang berjalan di internal Kontras berkaitan dengan konteks pembela HAM. Misalkan dalam belakangan rekan kami Andri Yunus sedang terlibat aktif di Komisi Pencari Fakta yang melakukan investigasi independen terhadap rangkaian demonstrasi Agustus 2025, dan kemudian juga berkaitan dengan pendampingan lainnya yang berkaitan dengan konteks hak asasi manusia, dan ini merupakan bagian dari kerja-kerja pembela HAM yang diatur dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ini juga sudah sesuai dengan peraturan internal Komnas HAM sendiri, yaitu peraturan nomor 5 tahun 2015 tentang prosedur perlindungan terhadap pembela HAM. Dan juga perlu diketahui yang tadi saya sampaikan bahwa Andri Yunus juga seorang pengacara publik atau advokat yang juga aktif memberikan bantuan dan pendampingan hukum terhadap korban dampingan Kontras, baik untuk isu pelanggaran hak asasi manusia maupun pelanggaran berat hak asasi manusia, dan aktif dalam kasus ataupun advokasi litigasi dan non-litigasi yang misalkan sedang berjalan terkait dengan perkara 335 di PT UN Jakarta melawan Menteri Kebudayaan terkait dengan gugatan penyangkalan perkosaan Mei 98, dan demikian serangan terhadap Andri juga merupakan perlakuan yang tidak dapat diterima di negara hukum yang demokratis ini, dan juga korban merupakan advokat sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat begitu. Baik, itu tadi semua yang dikerjakan oleh Andri Yunus selama ini. Bang Habib, supaya pengungkapan kasus Andri Yunus ini benar-benar tuntas, apakah Komisi 3 akan mengawal sampai aktor intelektual dan motifnya tertangkap? Ya, sebagaimana kami sampaikan tadi pada kesimpulan rapat khusus Komisi 3 terkait kasus ini, kita minta aparat bergerak cepat mengungkap setiap elemen pelakunya dalam berbagai perannya sebagaimana saya sebutkan, ya, perencana, pemberi perintah, ya, pelaksana, kemudian yang melakukan berbantuan, itu diungkap tuntas, ya. Dan saya pikir polisi juga sudah mendapat cukup banyak bukti, ya, ada sekitar 40-an CCTV, ada saksi-saksi, bahkan infonya helmnya pun sudah didapatkan, ya. Segera saya pikir dalam waktu tidak terlalu lama bisa segera menangkap para pelaku, kemudian baru mengungkap, ya, konteks masalah ini apa di belakangnya. Nah, ini dari situ bisa ditarik semua. Oke, terakhir Bang Habib, dalam suasana yang masih penuh dengan teror ini, apa pesan Anda kepada rekan-rekan aktivis dan juga keluarga korban yang terdampak? Ya, kita prihatin, ya, dan kita siap all out memberikan perlindungan secara hukum. Kita minta kepada penegak hukum, khususnya terkait korban dulu, terhadap keluarganya, terhadap organisasinya, agar diberikan perlindungan maksimal. Jangan sampai dalam situasi seperti ini mereka mendapat kekerasan susulan, ya. Itu yang kita sampaikan tadi dalam rapat di Komisi 3. Baik, kalau begitu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan juga aktivis Kontras Jen Rosalina Rupiah, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.